Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pilpres Amerika Serikat yang menganut sistem electoral college membuat kampanye pilpres terpusat ke negara bagian tertentu yang warganya praktis sama kuat mendukung salah satu capres. Michigan adalah salah satunya. Berikut laporan Patsy Widiakuswari dari VOA. Pemilik kedai Jam and Bean, Doug Lee, tidak hanya menyajikan es krim. And hey man, thank you for your service. Ia juga membagikan spanduk Donald Trump di pinggiran kota Grand Rapids, Michigan. And those signs come to us for free. What they want in lieu of free is they want us to sign up for Trump. Ia termotivasi menjadi relawan tim kampanye Trump atas dasar patriotisme. I love this country, and many people do. There's an effort to divide this country. We are in a civil war. Tak jauh dari situ, sejumlah relawan Partai Demokrat di Kent County berlatih menelpon calon pemilih. Hi, my name is John Mitchell. I'm with the Democratic Party in Kent County. Untuk membujuk mereka menggunakan hak pilih. 2016 was very close. 2020 was very close, and to me anyway, there's no indication that 2024 is going to be any different. Relawan menjadi faktor penting memenangkan pemilu di Michigan, dan kubu Demokrat sangat optimis. The number of folks who've been active and will continue to be active in our campaign is one of the largest I've seen since I've been at the party. Kubu lawan juga optimis. We are hitting tens of thousands of doors per week. It's a phenomenal ground game and something that I haven't seen in the state at this scale ever. Michigan adalah negara bagian kunci yang dapat dimenangkan Wakil Presiden Kamala Harris maupun mantan Presiden Donald Trump. Seperti Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, North Carolina, dan Georgia, hasil pemilu di Michigan pada tahun 2020 hanya memiliki selisih suara 3% atau kurang. Every voting block is key in a tight election. There are certain voting blocks that we assume that one party is going to do well with, but you need definitely to sort of have make sure that you get their votes. So, for instance, Democrats need to make sure that they get a large portion of the African American vote in the state. Republicans need to make sure they get a large portion of the evangelical vote. Dengan 15 suara elektoral yang bisa membantu mencapai minimal 270 untuk menang, tak heran jika suara warga Michigan sangat diincar kedua kandidat yang saat ini sama dukungannya di jajak pendapat. Harris sudah mengunjungi Michigan 4 kali semenjak menjadi capres Demokrat bulan Juli, dan Trump sudah mengunjungi Michigan 9 kali selama siklus Pilpres kali ini, termasuk 5 kali dalam bulan terakhir saja. Pada kampanye di kota Flint September lalu, Trump fokus membahas impor kendaraan listrik murah dari Tiongkok, isu yang menjadi keprihatinan banyak pekerja industri otomotif Michigan. Serikat Buruh Persatuan Pekerja Otomotif, kekuatan politik terbesar di Michigan, telah mendukung Harris. Namun, ia menghadapi rintangan dari warga Arab Amerika yang marah akan perang di Gaza. Michigan sendiri memiliki persentase warga keturunan Arab terbesar di Amerika. Dalam kampanye di Detroit bulan lalu, Harris tidak menyinggung isu Gaza. Ia justru menyoroti upaya Partai Republik untuk melarang aborsi, isu yang menguntungkan Partai Demokrat. Guna menang, kedua kubu harus menggenjot pendukung mereka mencoblos dan memenangkan hati mereka yang belum menentukan pilihan. Dari Grand Rapids, Michigan, Patsy Widiakuswara, Rifan Duyastono, VOA. Warga lokal di kota kecil negara bagian Michigan, Amerika, bersilang pendapat mengenai keberadaan pabrik baterai kendaraan listrik asal Tiongkok. Hal ini merupakan gambaran besar persaingan kendaraan listrik kedua negara yang merambah hingga ke pelosok wilayah Midwest Amerika. Berikut laporan Valdia Baraputri dari VOA. Big Rapids, kota kecil berpenduduk hampir 8.000 jiwa di negara bagian Michigan. Banyak warganya bersosialisasi di sini. Dito Serba dan SPBU Pat Curry. Sebuah perusahaan Tiongkok bernama Gotion telah memecah belah warga negara bagian ini. The devil's at work in our community right now. Rencana Gotion untuk berinvestasi 2,4 miliar dolar AS untuk membangun pabrik pembuat komponen baterai kendaraan listrik di daerah ini menimbulkan reaksi beragam dari warga. For the overall economy, it's going to be a boost. Sebagian warga Big Rapids senang memiliki Gotion di sini. Because we spend so much US dollars to China. We need to figure out some way as to how to get some of that back here and by way of investment in our American economy. Ada pula yang khawatir mengenai hubungan Gotion dengan Tiongkok. I'm 100% no Gotion. I think there's serious environmental concerns, but for me,
those are probably outshadowed by the security concerns. Pada beberapa kesempatan, Direktur Badan Penyidik Federal alias FBI Christopher Wray memperingatkan tentang tidak adanya pemisahan yang jelas antara pemerintahan Tiongkok dengan sektor swasta negara tersebut, serta potensi bahwa Beijing dapat mengeksploitasi kerentanan AS dan merusak keamanan nasionalnya. Goshen tidak menanggapi permintaan VOA untuk memberikan komentar. Goshen didirikan di Tiongkok dan anak perusahaannya di AS berkantor pusat di California. Anggota dewannya berasal dari Tiongkok, AS, dan Jerman. Wakil Presiden Manufaktur Amerika Utara Goshen mengatakan perusahaannya sengaja dijadikan sorotan. Something made someone decide Goshen's a scapegoat, when we have very similar business practices to many companies already here. Investasi Tiongkok di AS telah menjadi topik pembicaraan pada pemilihan presiden tahun ini. China is buying up our technology. They're buying up food supplies. They're buying up our farmland. I will make sure that we lead the world into the future on space and artificial intelligence, that America, not China, wins the competition for the 21st century. Sebagian warga mengatakan persaingan AS Tiongkok mewarnai perdebatan lokal. Well, the resistance comes from the national issue that's made everything kind of anti-Chinese. Persaingan AS Tiongkok akhirnya menempatkan kota kecil Big Rapids pada peta besar kampanye Pilpres AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.